Kecamatan Pabuaran Serang tidak hanya memiliki alam yang sangat indah, tetapi juga tanah yang begitu subur. Tanah-tanah yang di dalamnya menyimpan banyak sekali potensi. Akhir-akhir ini, salah satu tanaman lokal sedang dilirik banyak perhatian. Namanya cukup sederhana, namun gaungannya terdengar hingga keluar daerah. Talas bening. Bagi sebagian orang, tanaman ini bukan hanya sekedar umbi-umbian biasa. Ia disebut-sebut sebagai peluang bagi masyarakat. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa tanaman ini akan menjadi ikon baru pangan di daerah ini. Namun pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya menjadikan tanaman ini sangat istimewa? Di balik popularitasnya, sebutan pangan masa depan untuk talas bening tidak hanya bertumpu pada optimisme. Sebuah komoditas baru harus mampu melewati ujian kenyataan, mulai dari kondisi sosial, ekonomi, hingga kebiasaan makan masyarakat. Data BPS Banten tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi beras masyarakat masih berada di angka sekitar 92 kg per kapita per tahun. Sementara itu, konsumsi umbi-umbian tercatat jauh lebih rendah, tidak sampai 10 kg per kapita. Kesenjangan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan besar. Apakah talas bening benar-benar sedang menuju dapur masyarakat? Ataukah ia hanya bergerak di ranah pemberitaan sebagai komoditas ekonomi yang ramai dibicarakan namun belum benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana talas bening mampu berperan dalam membangun ketahanan pangan di daerah. Sebuah perjalanan panjang tidak hanya membutuhkan potensi, tetapi juga penerimaan dan perubahan di tingkat masyarakat. Talas bening bukan merupakan tanaman baru. Ia sudah tumbuh lama di Pandeglang, tetapi ia baru mendapatkan perhatian besar akhir-akhir ini. Talas bening awalnya hanya tanaman liar di kaki Gunung Karang. Sekitar tahun 2010, tanaman ini mulai masuk dalam agenda pangan lokal dan mulai dibudidayakan dengan serius. Saat ini, luas budidaya di Pabuaran diperkirakan mencapai lebih dari 20 hektar. Dengan pola budidaya yang memungkinkan panen daun setiap bulan jauh sebelum umbi siap dipanen. Namun, perlu dicatat, peningkatan produksi ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran konsumsi di tingkat masyarakat. Untuk melihat lebih dekat, kami mendatangi tempat produksi talas bening. Kami ingin mengetahui apakah tanaman ini benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat setempat atau justru dijual untuk dijadikan sebagai komoditas. Halo teman-teman semuanya. Nah, kita sekarang hari ini lagi ada di tempat penanaman talas benang ya. Di sini bersama Bapak siapa, Pak? Arif. Bapak Arif. Bapak Arif sebagai apa di sini, Pak? Saya sebagai penyuluh aja di sini. Penyuluh di sini. Iya. Jadi di sini kita bersama Bapak Arif, teman-teman. Nah, Bapak, kami mau tanya nih, di sini tuh sejak kapan sih udah mulai menanam talas benang ini gitu, Pak? Dan boleh dijelasin nggak kenapa Bapak memilih untuk mulai menanam talas benang di sini gitu? Pada saat itu ketika ada program dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Banten, ada program untuk penganeka-ragaman konsumsi pangan yang bersumber daya lokal, intinya dari tanaman umbi-umbian. Iya. Disitulah salah satunya ditemukan talas bening ini. Pada saat itu ketika ditemukan dari liaran untuk diolah jadi tepung, keripik, jadi untuk program penganeka-ragaman konsumsi pangan yang bersumber daya lokal itu awalnya pada tahun 2010-an. 2010. Kalau untuk pengembangan sampai sejauh ini sih, jadi menariknya di situ ketika daun mulai tahun 2019 ada marketnya yang tadinya hanya umbinya. Iya. Ternyata belakangan ini kan daun juga ternyata dibutuhkan bahkan sampai ke ekspor. Wah, luas ya, Pak ya? Iya, jadi di situ semakin berkembangnya talas bening ini karena adanya pengembangan marketnya itu sendiri. Jadi untuk tanaman talas bening ini ketika dibudidayakan mulai umur 4 bulan itu bisa dipanen daun. Panen jadi, daun mulai tidak hanya umbinya ya? Iya, jadi mulai panen daun di umur 4 bulan. Selanjutnya panen setiap bulan itu daunnya rutin yang namanya usaha, ada naik turunnya. Apalagi ini
sangat berpengaruh untuk produksi ketika cuacanya nggak menentu. Tambah lagi untuk harga pasar kadang tidak stabil, fluktuatif gitu kan. Jadi ya pastinya nggak stabil. Tapi kita mencoba untuk konsisten di sini. Dari hasil wawancara, sebagian besar produksi talas beneng saat ini lebih banyak dijual keluar daerah, ke pembeli marketplace, industri olahan, dan pemesan dari luar Banten. Dengan kata lain, yang menanam bukan yang makan. Dan itu membuat talas beneng lebih dekat dengan status komoditas daripada pangan rumah tangga. Pusat pembahasan ketahanan pangan bukan hanya pada bisa ditanam, tetapi pada apakah pangan itu tersedia di pasar lokal, apakah harganya terjangkau, apakah masyarakat mau mengonsumsi. Sampai saat ini, talas beneng memang tumbuh, tetapi belum hidup dalam sistem konsumsi masyarakat. Dalam wawancara lapangan, petani menyebut bahwa belum pernah ada sosialisasi masif mengenai cara mengolah talas beneng menjadi makanan sehari-hari. Tidak ada pelatihan menu, buku resep lokal, atau program konsumsi sekolah. Talas beneng hadir dalam bentuk produk olahan siap jual untuk pasar luar, tetapi tidak hadir sebagai bahan pangan mentah yang tersedia di dapur masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat bukan tidak mau, tetapi tidak terbiasa dan tidak diberi ruang untuk membiasakan diri. Diversifikasi pangan tidak bisa hanya dimulai dari lahan, ia harus juga dimulai dari dapur. Ketika kita mendengar mengenai ketahanan pangan, maka erat kaitannya dengan budaya makan. Nah, seperti yang kita tahu, masyarakat kita masih sangat mengandalkan beras sebagai makanan pokok. Maka ketika makanan baru masuk, ia tidak cukup hanya dengan promosi atau kandungan gizinya saja, tetapi ia juga butuh penerimaan rasa, harga, dan juga sejarah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun masyarakat di sini menanam talas beneng, mereka tidak mengonsumsinya secara rutin. Sebagian besar hanya memakannya sesekali, biasanya ketika panen atau saat ada produk yang tidak terjual. Alasannya bukan karena tidak mau, tapi karena tidak terbiasa rasanya. Tidak pernah ada edukasi penggunaan dalam menu harian. Di sini, kita melihat satu fakta penting. Produksi berjalan, tetapi sosialisasi konsumsi tertinggal. Jadi, apakah talas beneng layak disebut masa depan pangan Serang? Mungkin, tapi jawabannya belum selesai. Talas beneng memiliki potensi, tetapi potensi bukan tujuan akhir. Dalam sistem pangan, suatu bahan pangan hanya bisa disebut masa depan jika ia dibudidayakan, diolah, diakses, dikonsumsi, dan diterima. Hari ini, talas beneng belum sampai ke titik itu. Ia berada di tengah transisi antara komoditas ekonomi dan pangan lokal. Bagus device-nya, kameranya guys. Terus nanti latar belakangnya mau di mana lagi? Tetap di sana atau ganti? Hai guys,